Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa qiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Para alim, para tengku, para guru, para wali, para asatidz yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus PKM Masjid Kembang Tanjung. Namanya Masjid Kembang Tanjung, Masjid Nurul Mu'min Kembang Tanjung ya. Yang juga saya hormati para orang tua, para bapak, para ibu, para jamaah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, di masjid. Mudah-mudahan perjumpaan kita menjadi pertanda besok kita berkumpul di akhirat bersama baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, kita juga berkumpul ini dalam rangka majelis taklim atau taklim akbar, pengajian atau apa ya, pokoknya berbicara ilmu pada malam. Yang ingin saya bicarakan pada malam ini tadi seperti disampaikan oleh saudara MC, berbicara tentang pentingnya kita berpegangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Amin. Allahumma. Ini penting. Mengapa? Ada kadang orang-orang kalau ada tengku atau ada ustaz membicarakan aliran-aliran sesat, dia tidak setuju. Gak boleh seperti itu. Memang aliran-aliran sesat itu harus dibicarakan. Mengapa? Agar masyarakat umat Islam tidak terpengaruh. Dan itu memang kewajiban para ulama membicarakan jalan yang benar agar orang ikut dan mengingatkan jalan-jalan yang sama agar orang tidak. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsiran." Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, siapa yang hidup setelah aku meninggal, kata Rasulullah, maka akan melihat banyak perbedaan pendapat. Jadi kata Rasulullah, setelah saya meninggal banyak pendapat berbeda-beda. Sekarang ini bukan setelah Rasulullah meninggal, tapi sudah jauh. Berapa tahun sekarang? Sekarang ini sudah 1443 kayaknya, 1443. Berarti Rasulullah wafat 1432.
1432 tahun yang lalu. Berarti tambah banyak perbedaan pendapat itu. Jadi kata Rasulullah, nanti setelah saya ada perbedaan pendapat. Kalau Rasulullah masih ada, enak. Enaknya mengapa? Ketika Rasulullah masih ada, kita tinggal tanya pada Rasulullah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka berpeganglah kalian pada sunnah. Kita diperintahkan berpegangan dengan sunnah Rasul dan berpeganglah dengan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggalan. Nah, jadi ketika terjadi perbedaan pendapat, maka yang diikuti adalah pendapat yang sesuai dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur Rasul. Para ulama harus menjelaskan, karena yang tahu pendapat yang sesuai dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur Rasyidin ini para ulama. Kalau orang awam tidak tahu. Dan kadang-kadang penjelasan itu harus keras. Kalau tidak keras, orang itu kadang tidak begitu tahu. Gak begitu. Makanya kata-kata awas itu Wahabi sesat. Mengapa begitu? Khawatir masyarakat awas itu Wahabi. Khawatir cuma awas, yang paling cuma apa? Cuma diserempet-serempet, bukan diserempet saudara. Kalau cuma diserempet gak apa-apa, tapi kalau kita berat gimana? Makanya di Jawa itu ya, kalau ada kereta api lewat jalan raya, itu biasanya nggak pakai klakson, tapi pakai pagar. Itu awas, selain ada pagar, ada lampu merah-merah. Awas, itu pertanda bahaya. Dan nggak boleh protes, mestinya nggak perlu pakai pagar lah. Harus seperti itu. Nah, para ulama ini menjelaskan mana golongan yang baik, mana yang tidak baik. Nah, golongan yang mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin ini disebut dengan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah ini yang selalu konsisten dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ahlus sunnah wal jamaah. Ya, tidak ikut, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Dan Rasulullah memang menyampaikan, setelah aku meninggal banyak perbedaan di negeri kita ini. Aliran-aliran di dalam Islam ada berapa? Padahal sekarang sudah 1443. Ada berapa aliran sesat? Dulu awal-awal Islam masuk ke negara kita, ini semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Di dalam fikih mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, wujud tidak wakaf. Orang-orangnya sufi, tasawuf, tarekat. Ini penduduk Nusantara. Kemudian kira-kira kurang lebih 200 tahun yang lalu, kurang lebih 200 tahun, Wahabi masuk ke negara kita. Terjadi perang Badri di Padang. Ini gara-gara Wahabi masuk perang saudara. Makanya hati-hati dengan orang. Nanti perang saudara. Negara Arab itu berantakan, hancur lebur seperti Syria. Ya, itu perang saudara-saudara. Siapa yang bikin gara-gara Wahabi? Wahabi ini mengkafirkan umat Islam yang lain. Mereka dikasih senjata oleh Amerika, tetangga kanan kirinya ditembak semua. Ini Wahabi. Dan betul memang Wahabi masuk, terjadi perang Badar di Sumatera Barat. Lalu Syiah masuk. Kalau Syiah ini masuknya daerah Surabaya.
Jakarta. Banyak. Lalu muncul aliran lokal di negeri kita. Apa aliran lokal yang muncul? Ada aliran-aliran mengaku pengikut tasawuf tapi tidak sholat. Mengapa? Sholat itu katanya untuk ingat pada Allah. Karena di dalam Al-Quran, aqimis sholat dan dzikri. Dirikan sholat untuk ingat aku. Berarti kalau sudah ingat pada Allah, tidak perlu sholat. Ini tasawuf, punya tasawuf, tapi tidak sholat. Ini sebelum kemerdekaan, kira-kira 150 tahun lebihnya. 3 aliran muncul di negeri kita. Kalau sekarang, kalau 150 tahun yang lalu 3 orang. Kalau 150 tahun 3 orang itu anak cucunya kira-kira berapa ratus? Kira-kira anak cucunya. Saudara punya kakek 150 tahun yang lalu. Sekarang anggotanya berapa? Banyak saudara anak cucunya. Tahun 2009 saya diperintahkan oleh guru saya bersama kawan-kawan yang masih aktif di Hidayah meneliti jumlah aliran sesat di Jawa Timur, separuh Jawa Timur, baru separuh. Ternyata berapa saudara? Separuh Jawa Timur aliran sesat itu yang tercatat ada 250 macam. Itu setengah provinsi. Kalau satu provinsi kira-kira berapa? 500. Di Jawa provinsinya ada 6. Kalau tiap provinsi 500 berarti di Jawa ada berapa? 3000. Tambah yang 150 di Aceh, 150 di Sumatera Barat, 150 di Sumatera Utara, terus ke timur. Berapa jumlah aliran di negara kita? Tidak bisa dihitung. Jangan dikira gak ada. Mungkin saudara gak dengar ya. Di Aceh ini aliran sesat itu Pak. Syiah ini ada, terutama di kampus. Hizbut Tahrir ramai, Wahabi ramai, yang ngajak tidak sholat ramai, ikut aliran tasawuf lalu tidak puasa, katanya ikut tarekat bulan Ramadan nggak puasa, ada di Aceh. Bahkan di Aceh ini ada juga yang ngaku berjumpa dengan Tuhan. Katanya muridnya sawu mata mirip muridnya orang Aceh. Mungkin dia ikut aliran yang di Jawa, Tuhannya bukan orang Arab. Karena orang Arab putih-putih. Jadi orang Aceh sawu mata, ngawur dia. Nah, aliran sesat ini banyaknya. Karena aliran sesat ini banyak, maka kita ini para ulama berkewajiban. Siapa sebenarnya golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kalau secara simpel, secara sederhana, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau secara sederhana, Ahlus Sunnah itu adalah golongan di dalam fikih mengikuti salah satu mazhabnya, yaitu Hanafi, Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam fikih, di dalam akidah mengikuti salah satu dari 2 mazhab, yaitu mazhab Asy'ari, Maturidi. Di dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita yang di Indonesia ini fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orang-orangnya Sufi atau pecinta Sufi. Kita ini walaupun bukan orang Sufi, tapi pengagum, penggemar Sufi. Kalau gak ikut ini, gak ikut salah satu yang disebutkan tadi, berarti itu bukan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ciri-cirinya apa? Ini secara simpel. Ciri-cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau akidahnya yaitu tentang ketuhanan, konsepnya sifat wajib 20 bagi Allah. Ini ciri-cirinya. Kalau akidahnya bukan sifat
sifat wajib 20 berarti bukan Ahlus Sunnah. Misalnya Wahabi ini akidahnya tauhid bagi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini Wahabi. Berarti bukan Ahlus Sunnah wal. Ini akidah. Kalau amaliyahnya, ciri-cirinya apa? Habis sholat, baca zikirnya, lalu doa bersah. Kalau ada orang meninggal pada waktu di kuburan, dibacakan apa? Dibacakan setelah itu dibacakan takbir. Lalu ada kendu. Tuh. Kalau bulan Rabiul Awal, Ahlus Sunnah merayakan Maulid. Maulid ini orang Aceh beda dengan orang Jawa. Kalau Jawa biasanya 1 bulan Rabiul Awal, 1 sampai 30. Kalau Aceh bukan 1 bulan. Berapa? 5 bulan. Karena bulan Rabiul Awal sampai bulan Rajab sambung dengan Isra Mi'raj. Karena Aceh. Mengapa Aceh marah sama Wahabi? Karena Wahabi bulan Rabiul Awal dibid'ahkan. Akhirnya Maulid dibikin 5 bulan. Saya kapan hari itu jumpa Tengku ya di Bandar rokokan. Tengku kok rokokan? Saya ini sebenarnya mau berhenti guys. Tapi karena Wahabi mengharamkan, saya akan berhenti. Marah sama Wahabi. Ini Maulid di Aceh. Lalu ada yang lebih lama lagi di Indonesia. Di mana? Orang Banjar di Kalimantan Selatan. Orang Banjar itu di Kalimantan Selatan. Maulidnya berapa lama? 11 bulan. Mulai bulan Syawal sampai bulan Syawal. Tiap malam pindah-pindah maulid. Di Banjar itu kalau malam-malam keluar rumah pasti mendengar ya Nabi salam di utara, di selatan, di barat, di timur. Yang malam di mana-mana ada maulid. Ini namanya ciri-ciri Ahlus Sunnah wal. Dan ini harus dipertahankan saudara. Mengapa? Karena ini memang warisan para ulama dulu. Para ulama dulu itu alim-alim. Kalau ada orang sekarang menyalah-nyalahkan tahlil bid'ah, maulid sesat, dosa didengar. Mengapa? Biasanya orang begitu itu orang tidak tahu. Mengapa tidak tahu? Setelah membid'ahkan, orang Wahabi bilang apa? Mana dalilnya? Nah, mereka mengapa tanya mana dalilnya? Karena mereka tidak tahu. Loh, nggak tahu menyesatkan. Kalau nggak tahu diam, jangan menyalahkan. Serahkan pada yang tahu. Ulama-ulama kita itu dulu alim-alim, abu-abu itu alim-alim. Kalau ulama-ulama sekarang kalah. Karena ulama dulu itu hafal ratusan kitab. Sebagian guru kami di Jawa, masyayikh, ratusan kitab itu hafal dengan teksnya dan halamannya, baris-barisnya. Saya nggak ngerti gimana caranya. Ya mungkin langsung hafal. Kalau sekarang ini nggak perlu hafal, bisa baca kitab dikit-dikit sudah jadi Tengku sekarang. Sudah boleh pegang mic. Kalau dulu di Jawa sebagian daerah anak-anak pondok, budak-budak Dayak pergi ke satu daerah naik dokter. Dokter apa ya? Dulu ya. Itu yang ada kudanya apa? Helman. Kadang naik becak. Karena nggak ada. Itu orang yang membawa helman itu kadang hafal Fathul Mu'in. Dan itu belum kiai di Jawa. Fathul Mu'in itu dulu. Kalau sekarang ini nggak perlu hafal, bisa baca dah kiai.
Nah sekarang ini standarnya lebih murah. Nggak perlu alim-alim. Kalau ulama dulu memang alim-alim. Datang Wahabi ya, ini amalan-amalan disalahkan semua. Tahlil bid'ah, kenduri bid'ah. Mengapa? Mana dalilnya? Loh, kok mana dalilnya terus? Jangan mana dalilnya, itu ada dalilnya, itu bukan perbuatan bid'ah. Itu amalan ahlus sunnah wal. Kita ini dengan amalan ahlus sunnah gak perlu ragu-ragu. Mengapa? Karena semuanya lengkap dalil-dalil. Kalau mereka tanya tinggal dijawab jalur biro, kata orang Jawa. Apa bahasa akhirnya jalur biro? Jalur biro itu artinya minta berapa? Kalau tanya dah. Kalau mereka minta berapa, ditanya lagi wani biro. Apa wani biro? Berarti berapa? Katanya Pak Mario Teguh dulu. Dan amalan kita ini ada dalilnya semua. Ada semua. Saya tahlil, kita bicara tahlil. Misalnya, kita ini kalau ada keluarga meninggal dunia, biasanya baca tahlil. Betul. Kalau Wahabi ada. Ada orang Wahabi ayahnya meninggal. Oleh kiai dijawab, oleh kiainya mau dibacakan talqin, dibacakan doa, diusir sama dia. Sudah kamu sah, itu memang sesat. Artinya apa? Orang itu kalau ikut Wahabi biasanya menjadi anak durhaka orang tua. Na'udzubillah min. Tahlil itu ada dalilnya. Kok ada dalilnya? Tahlil itu artinya bacaan zikir. Pahalanya untuk membantu orang yang meninggal. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati bukan Abu dari Aceh, bukan Buya dari Sumatera Barat, bukan Kiai dari Jawa, bukan Tuan Guru dari Nusa Tenggara Barat, bukan. Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah Rasulullah SAW yang pertama kali baca zikir untuk orang mati. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sahabat Jabir berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma tuwfiya. Kami pergi bersama Rasulullah SAW menuju kediaman sahabat Sa'd bin Mu'adz pada hari dia meninggal dunia. Ada sahabat meninggal dunia, lalu Rasulullah bersama para sahabat ramai-ramai pergi takziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah. Rasulullah tidak langsung pergi. Apa yang beliau lakukan? Jenazah Rasulullah SAW Rasulullah masih duduk di atas kuburan. Setelah duduk, apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah lama. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah. Allahu Akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu Akbar pertama. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat juga baca Allahu Akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha. Falamman sorofa, ketika Rasulullah berhenti selesai baca, qila, sebagian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, ma laka tusabbihu fa tukabbir. Hai Rasulullah, mengapa engkau tadi baca subhanallah dan baca Allahu Akbar?
gak langsung pergi. Mengapa baca zikir? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh dijepit kuburan, kira-kira yang gak soleh bagaimana saudara? Karena orang soleh ini dijepit kuburan, hatta khasyitu Allah yufarraja. Aku khawatir orang ini gak lepas oleh Allah dari jepitan itu, kata Rasulullah. Karenanya aku baca zikir, hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Nah, artinya apa? Berdasarkan hadis ini, zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Itu zikir tahlil saudara. Tahlil. Kata para ulama, hadis ini termasuk hadis alam kubur yang mengerikan. Ngeri. Mengapa mengerikan? Yang meninggal orangnya soleh, yang bersaksi kalau beliau soleh langsung Rasulullah. Coba yang bersaksi tetangganya. Kadang-kadang tetangga bersaksi itu karena toleran. Misalnya kalau ada orang meninggal kan oleh tentu ini almarhum ini baik apa enggak. Kadang sudah tahu gak baik, tapi jawabnya ya teman-teman kayak jawab baik. Kadang ngomong baik cuma sambil senyum-senyum. Ditanya kenapa senyum-senyum bilang baik, ya kita tahu lah orangnya, ya kita tahu. Kita tahu gimana. Mau dibilang gak baik gak enak, tetangga. Mau bilang baik kita tahu. Akhirnya senyum-senyum toleran. Ini yang bersaksi Rasulullah SAW. Kalau yang bersangkutan orang soleh dan yang mensolatkan juga beliau dijepit oleh alam kubur. Kita ini kira-kira yang mensolatkan siapa? Makanya kalau ada orang meninggal, para tengku, para abu-abu yang soleh undang semua, memohonkan syafaat kepada Allah agar kalau dijepit gak lama lah. Makanya berdasarkan hadis ini, kata para ulama, tahlil itu yang bagus dibaca di kuburan. Setelah talqin baca tahlil. Mengapa? Agar kalau dijepit gak lama-lama. Dalam teman kita ini beda, apalagi musim hujan. Almarhum dikubur jam 10 pagi. Takut hujan, orang-orang segera pulang. Kadang ada yang mau ke sawah, mau ke pasar, mau ke ladang, ya, mau ngajar. Akhirnya tahlilnya, kalau di sini tahlilnya maghrib apa isya? Maghrib. Kalau setelah maghrib berarti setengah 8. Almarhum dikubur jam 9, jam 10. Tahlilnya setengah 8. Berarti 10 jam nunggu datangnya bantuan. Kira-kira kalau saudara jatuh di sawah, gak bisa bangun terjepit, nunggu orang 3 jam, kira-kira lama apa gak lama? Lama saudara, apalagi 10 jam. Tapi ya daripada enggak sama sekali gak apa-apa. Kecuali kalau yang meninggal aku. Kalau aku yang meninggal langsung banyak yang mengaji. Itu kalau aku. Kalau orang biasa biasanya ya dibiarkan. Tapi malam-malam bacakan tahlil. Yang parah itu kalau anaknya ikut wahabi, langsung gak ada tahlil. Kira-kira saudara kalau meninggal siap gak dibacakan tahlil? Siap gak dibacakan tahlil? Hah? Entah itu berguna saudara, jangan dikira gak berguna. Oh siap gak dibacakan tahlil? Jadi bermanfaat, jangan dikira gak bermanfaat. Kemudian yang kedua, setelah dalil ini kita sebutkan Wahabi gak ada yang bantah. Nah ini Rasulullah baca baiknya di kuburan. Akhirnya
mereka berbahagia. Yang kedua, kita ini kalau ada meninggal biasanya diadakan kenduri. Apa kenduri namanya di sini? Makanan yang disuruh kali. Apa kata Wahabi? Kata Wahabi sesat gak ada gunanya. Itu kata mereka. Loh kok bisa gak ada gunanya? Itu sedekah untuk orang mati. Sedekah untuk orang mati itu dianjur. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul As-Shadaqah 'anil Mayyit, anjuran sedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan oleh beliau hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusib, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Berarti meninggalnya mendadak. Tapi waktu itu belum ada COVID. COVID belum ada. Kalau sekarang ini kan COVID. Yang terbaru Omicron. Kemarin rencana 24 Desember PPKM. Gak jadi. Karena Omicron menunda kedatangan ke Indonesia. Nunggu selesai Natal, selesai tahun baru. Baru Omicron masuk. COVID itu pengertian karena sebentar lagi tahun baru dan nanti tambah parah April karena bulan Ramadan menjelang hari raya. Ya mudah-mudahan COVID-nya segera mati. Amin Allahumma. Yang bawa COVID siapa nggak tahu. Nah, kata laki-laki tadi, ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Wallahi law takallamat tasaddaqat. Saya kira seandainya ibuku sempat berkata-kata, pasti berwasiat untuk bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk beliau? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, na'am, iya. Ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibu. Artinya apa? Sedekah untuk orang tua yang meninggal itu sama. Jangan dibilang sama. Dan kita ini kalau bersedekah dianjurkan setiap bersedekah niatnya untuk orang tua yang meninggal. Mengapa? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza tasaddaqa ahadukum bi shadaqatin tatawwu'an falyaj'alha 'an abawayhi." Apabila salah seorang kamu mengeluarkan sedekah sunnah, maka niatkan untuk kedua orang tua. Ada fakir miskin kasih sedekah, dalam hati pahalanya untuk almarhumah orang tua. Ada yatim piatu kasih lagi, dalam hati untuk almarhumah orang tua. Ada janda kasih sedekah, dalam hati untuk almarhumah orang. Ada masjid belum selesai kasih lagi. Nah, mengapa untuk orang tua? Fayaqulu lahum ajruha. Pahala sedekah itu langsung mengalir pada kedua orang tua. Langsung mengalir saudara pahalanya. Nah, kalau pahala itu mengalir pada orang tua, kita yang bersedekah dapat apa? Jangan khawatir. Wala yanqusuhu min ajriha syai'. Kamu yang bersedekah tidak akan kurang sedikit pun dari pahala sedekah. Artinya apa? Kalau orang bersedekah niatnya untuk orang tua, orang tuanya dapat pahala secara penuh, anaknya pahalanya juga berkurang. Kalau tidak diniatkan untuk orang tuanya tidak dapat pahala, anaknya tidak lebih dapat. Sedekah. Begitu dalil-dalil sedekah untuk orang tua kita sebarkan. Ada orang Wahabi tetangganya dari Pinang Malaysia.
kirim video melalui YouTube. Apa kata dia? Gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Loh, sekarang bilang gak apa-apa. Katanya dulu gak boleh. Enggak, siapa yang melarang loh? Siapa yang melarang? Oh, memang Wahabi kayak kamu yang melarang dari dulu. Enggak kan? Ngeles mereka. Tapi pakai lagi mereka. Apa kata mereka? Kalau mau sedekah untuk orang mati, jangan pakai kenduri, jangan pakai makan, jangan pakai minum. Pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid. Loh, suruh bangun masjid saudara. Dari mana uangnya? Bangun masjid nih. Dan kalau setiap ada orang mati, bangun masjid, jadi apa negeri kita? Mau tinggal di mana? Pasti semua ini. Ngawur mereka. Dan ini mereka gak tahu mengapa para ulama kita dulu menganjurkan tradisi kenduri, sedekah makan dan minum. Itu bukan asal-asalan. Itu bukan tanpa dasar. Bukan para ulama ini ya pokoknya nyuruh. Begitu saudara. Para ulama kita dulu menganjurkan kenduri, sedekah makan dan minum karena memang di dalam kitab-kitab fikih. Misalnya dalam kitab Minhajul Qadim, dalam kitab Mughni Muhtaj, dalam kitab Syarh Minhaj, dalam kitab Asal Mawalid, para ulama kita semuanya mengatakan afdhalus shadaqah al-ma'. Sedekah paling utama nomor 1 adalah air. Terserah apakah air kelapa atau air anggrek atau air kopi, air susu, terserah. Kalau ini dikasih air kelapa, entah apa maksudnya dikasih air kelapa, saya belum paham. Itu air memang sedekah paling utama kata Pak ulama air. Nomor 2 di bawah air adalah sedekah untuk orang lalu makan. Itu paling utama, paling besar pahalanya. Mengapa sedekah air itu paling utama? Karena ketika sahabat Sa'ad bin Ubadah ibunya meninggal dunia, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ayyu shadaqati ahjabu ilaih? Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi? Artinya paling besar pahalanya untuk ibu saya. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab al-ma', air. Air itu sedekah yang paling besar. Mengapa air? Air ini paling banyak dibutuhkan orang. Orang bangun tidur biasanya minum, sambil kerja minum, naik mobil minum, selesai makan minum. Ada yang setelah makan nggak minum? Ada? Hah? Nggak ada salah. Selesai makan minum air, sambil ceramah minum. Kemarin kok minumnya? Kalau pakai gini, tak apalah nanti aja malu kalau pakai gini. Kalau pakai gelas tidak dapat, maka harus ada hujan. Ini air memang paling besar pahalanya. Dan sedekah air ini saudara, walaupun kadang nggak pakai modal, sedekah air ini kalau ada tamu bisa diambilkan dari kamar mandi, lalu dimasak. Air ini walaupun modalnya murah, itu jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Dosa besar diampuni. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah bercerita tentang Bani Israel sebelum Islam. Beliau bersabda, bainama kalbun yutifu bi radiyatin qad kana ya'muhu al-'ash. Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ada anjing haus hampir mati,
mau minum melompat ke dalam sumur gak bisa, akhirnya mengelilingi sumur. Idha'athu baghiyun min baghaya Bani Israil. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israil melihatnya. Ada pelacur pulang kerja. Ini di Timur Tengah. Pelacur itu dulu kerjanya malam. Kalau siang pulang. Tapi pelacur dulu. Kalau pelacur sekarang ini marah. Kadang siang kerja juga. Kadang kerjanya siang malam tanpa marah. Pulang kerja, begitu sampai di dekat sumur, pelacur ini melihat seekor anjing mengelilingi sumur hampir mati kehausan. Pelacur ini hatinya merasa kasihan, merasa iba. Karena kasihan, fanaza'at muqlaha. Pelacur ini melepas sepatu. Pelacur itu dulu pakai sepatu. Sekarang pakai sandal, pakai sepatu. Nggak tahu. Ada yang tahu? Nggak tahu. Alhamdulillah. Awas kalau tahu bahaya. Akhirnya dilepas sepatunya. Fastaqat lahu. Setelah melepas sepatunya, dia turun ke bawah ambil air. Dulu saudara, sumur itu gak pakai timba, gak pakai tali. Pakai apa? Pakai tangga. Peradaban manusia belum sampai pada timba dan tali. Turun ke bawah, ambil air pakai sepatu. Setelah naik ke atas, fasaqat rubi, dia kasih minum anjing itu dengan sepatunya. Setelah kasih minum anjing, dia pulang ke rumah. Sampai di rumah, setelah itu dia meninggal dunia. Mungkin karena vaksinnya banyak sekali, overdosis divaksin. Vaksinnya langsung 3 meninggal. Apa yang terjadi saudara? Gara-gara ngasih minum anjing, Allah ampuni dosanya sebagai pelacur. Padahal yang dikasih minum adalah air. Berdasarkan hadis ini kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, kata beliau, kalau kamu merasa banyak dosanya, yang sering sedekah minum. Mengapa? Pelacur aja diampuni oleh Allah, padahal yang dikasih minum adalah air. Pernah saudara kasih minum anjing? Kabar? Pernah, karena di Aceh tidak ada anjing yang haus. Ada air di sini. Tapi seandainya, kira-kira seandainya ada anjing mendekat, kira-kira diambilkan apa? Batu. Hah? Batu. Diambilkan batu apa air? Batu. Diambilkan batu. Mengapa? Karena anjingnya ikut Wahabi. Anjingnya Wahabi dilempar. Padahal anjingnya lapar. Ada yang bisa. Nah, berdasarkan hadis ini saudara, kata para ulama, orang punya hewan ternak, punya ayam, punya lembu, punya sapi, punya kambing, dikasih makan, dikasih minum, itu berarti dosa. Padahal itu ternak tapi kalau orang Aceh punya sapi gak banyak pahalanya. Mengapa? Sapinya cari makan sendiri, cari minum sendiri, ada di jalan-jalan. Benar. Kandang sapi terpanjang itu di Aceh. Ya, benar. Karena kandangnya sepanjang jalan. Itu kalau di Jawa habis. Orang itu punya hewan ternak, dikasih makan, dikasih minum, dosanya dikurangi. Karenanya kalau banyak dosanya yang banyak ayamnya, tapi kasih makan. Jangan makan punya tetangga, nggak boleh. Padahal itu ternak apalagi kalau ternak manusia. Katanya bapak-bapak ini ngasih makan anaknya, ngasih makan istrinya, dosanya dikurangi. Karenanya kalau banyak dosanya yang banyak anaknya. Untuk mengurangi dosa. Kalau masih banyak dosanya
tambah istri untuk mengurangi dong. Nanti gimana kalau diprotes? Ya pasti diprotes. Namanya perjuangan. Dia protes, abang kawin lagi ya? Di abang ini banyak dosa. Katanya kalau masih belanja istri, dosa abang dikurangi. Kalau cuma adik yang ngurangi, kapan habisnya? Sekarang ini pandemi. Sebentar lagi Omikron masuk daerah kaki. PPKM lagi. Abang takut mati. Biar dosa cepat habis, makanya segera kawinlah. Ini namanya Ahlus Sunnah wal. Kalau yang mau berarti wahabi. Pak, ini kalau laki-laki setuju. Pak Kiai, itu hadisnya pasti sahih. Kalau ibu-ibu belakang gak ngerti apa hadis. Artinya apa? Sedekah minum itu paling besar pahalanya. Kedua, di bawah sedekah minum yang juga besar pahalanya sedekah makan. Mengapa sedekah makan itu besar? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul Islam khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, besar pahalanya mengantarkan masuk surga? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Tut'imut ta'am," kamu kasih makan orang. Artinya apa? Ngasih makan orang itu termasuk amalan paling baik. Cuma kata para ulama di bawah sedekah besar saudara pahalanya. Seberapa besar pahala kasih makan? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Allah banyak. Sayyidina Ali berkata, "La an ajma'a ikhwani ala sha'in aw sha'in ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa uqtiqa nasara." Seandainya aku mengundang orang-orang pada satu sok atau dua sok makanan. Satu sok itu nisabnya zakat fitrah, beras 2 kilo 2 on. Kalau 2 sok 4 kilo setengah. Orang Indonesia standarnya 1 kilo cukup makan 10 orang. Kalau makanan 2 sok, 1 sok 2 sok, berarti undangan antara 20 sampai 50 orang. Kata Sayyidina Ali, seandainya aku mengundang makan antara 20 sampai 50 orang, itu pahalanya lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar lalu membeli budak lalu aku merdekakan. Artinya apa? Ngasih makan setiap orang antara 20 sampai 50 orang, pahalanya lebih besar daripada memerdekakan budak. Sekarang itu budak tidak ada. Kalaupun ada, harganya mahal. Kira-kira seharga Indofaribon. Berapa harganya Indofaribon? Tidak tahu. Mengapa? Karena yang tahu harganya rendah. Entahnya apa? Kasih makan segitu lebih besar daripada sedekah Indofaribon. Besar sama. Terus sedekah makan. Dan sedekah makan ini, orang yang senang sedekah makan biasanya hatinya lembut, gampang membantu tetangganya, membantu orang, mudah diajak kebaikan. Itu orang sedekah makan. Mengapa? Karena di dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan yashku ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasadaqa bihi. Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi SAW karena hatinya keras. Rasulullah, hati saya ini keras. Kalau ada nasihat masuk dari telinga yang kanan, keluar dari yang kiri. Gimana kalau hati ini ingin menjadi lembut? Rasulullah SAW menjawab, "Idza aradta ayyalina qalbuk." Kalau kamu ingin hati kamu menjadi lembut, fa'aqimil miskin. Kamu yang senang ngasih makan orang miskin. Artinya apa? Ngasih makan orang dapat melembutkan hati.
Orang Aceh kalau urusan makan, nasi makan luar biasa. Sampai gak kuat yang makan. Gak kuat. Saya ini kalau berangkat dari Medan, sampai ke Bandar. Tiap kota berhenti di mana. Kadang beli mie Aceh, kadang beli nasi. Begitu duduk, yang punya warung itu lihat hatinya, lalu dicocokkan dengan muka saya. Setelah lihat menghampiri ini Pak Kiai, kok tahu ini ada dia. Habis itu saudara semua makanan dikeluar dan tak usah tanya. Mulai dari Medan sampai ke Bandar, tak pernah. Itu kalau urusan makan. Artinya apa? Sedekah makan itu memang melembutkan. Lembut. Orang senang baik. Yang kedua, yang melembutkan hati dalam hadis tadi, wamsah ra'sal yatim. Usap kepada anak yatim. Mengusap kepada anak yatim juga melembutkan hati. Di sini ada tradisi mengusap kepala yatim. Bulan apa? Bulan Muharram. Yang dimaksud mengusap itu maksudnya bukan cuma mengusap saudara, itu simbol kasih sayang. Artinya apa? Setelah mengusap, dompetnya dibuka, lalu diambilkan uang yang paling kecil. Mengapa? Karena masih anak-anak, jangan besar-besar. Kecuali kalau mamanya masih muda, kasih yang besar. Setuju? Ini kalau bapak-bapak ini pasti harus sunnah. Sekarang itu akhir zaman itu banyak maksiat saudara. Kalau banyak maksiat hati keras hati. Makanya ngusap kepala yatim jangan setahun sekali, yang agak sering. Wah, merepot Pak Kiai kalau sering. Mengapa? Anak yatimnya jauh rumah. Ya kalau ingin gak repot gampang, diadopsi, dijadikan Gak boleh sama mamanya gak ada temannya. Kalau gak boleh, maka dijadikan anak di. Apa jadi anak di? Anak apa nih? Anak angkat apa nanti? Jadi anak di, artinya apa? Mamanya diminta duluan, nanti dapat anak. Ini namanya beli satu gratis satu. Dulu kan awal-awal ada HP kan begitu. Kalau ke Banda atau ke Biren sampai di depan mall ya, kalau di PD depan mall langsung dapat SMS beli satu gratis. Sama dengan pahalanya double. Nanti bukan cuma yatimnya yang diusap, mamanya diusap. Istrinya protes, abang kawin lakinya. Hati saya ini keras, biar lembut, makanya usap kepada anak ya. Ini namanya ahlus sunnah wal. Dan sedekah makan itu saudara, walaupun sedikit jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah makan dosa besar diampuni oleh Allah. Itu rahmat Allah. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, hadisnya sahih dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'abbada 'abidun min bani Israil, fa'abada Allah fi shawmatihi 60 'am." Dulu ada orang Bani Israil beribadah. Dia beribadah di menasah pribadinya. Menasah. Di menasahnya selama 60 tahun dan keluar. Kalau siang hari puasa, kalau malam hari beribadah berdoa 60 tahun.
di Timur Tengah. Setelah dapat 60 tahun, fa'umtiratil ardh, tiba-tiba hujan lebat. Tapi gak banjir seperti di Aceh Utara. Hujan lebat Aceh Utara. Setelah hujan lebat, saudara, fakhbarat, suasana sekitar menjadi hujan. Pepohonan tumbuh daun, tanaman-tanaman tumbuh. Setelah suasana menjadi hujan, fa'ashrafar rahim bin sawma'ati, ahli ibadah tadi mengintip dari menasahnya. Loh, sudah hijau ini. Karena suasana hijau, lalu dia berkata dalam hatinya, law nazartu wa dzakartullah lazartu khairan. Coba saya turun dari menasah ini, lalu berzikir kepada Allah sambil menikmati karunia Allah, tanaman dan pepohonan yang hijau-hijau, pasti pahalanya semakin besar, semakin mantap. Kata dia, fanazalah, akhirnya tengku ini turun dari mana? Ini tengku, karena tidak pernah turun dari mana. Wa akhadha ma'ahu ratif amir ratifain, si tengku ini membawa bekal 1 atau 2 potong roti, bekal untuk berbuka puasa sambil wiridan dia. Fabainama huwa yamshi wa yadhkurullah, ketika si ahli ibadah, si tengku ini berjalan sambil berzikir kepada Allah, idza yadhum ra'atun, tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang perempuan. Namanya laki-laki, jumpanya baik. Kira-kira apa saudara yang terjadi? Fala zala yukallimuha wa tukallimuhu. Awalnya saling menyapa, setelah menyapa lalu sharing, tukar-menukar pengalaman. Setelah sharing lalu saling curhat, berbagi curhatan. Siapa ya? Saya Tengku. Lo kok tahu kalau saya Tengku? Lo Tengku yang ada di Menasah 60 tahun lo, tidak turun-turun beribadah. Tengku ini viral. Orang-orang tahu, masuk Facebook Tengku itu, masuk itu. Kamu, saya orang biasa Tengku. Hanya tukang kan bicara, lama-lama curhat. Setelah curhat sayang-sayangan. Akhirnya apa? Gak tahan godaan syaitan, faghsyiyah. Akhirnya berzina. Setelah berzina, ahli ibadah ini, Tengku ini pingsan. Mengapa pingsan? Dia merasa menyesal, merasa malu, merasa takut pada Allah. Ibadah 60 tahun dan keluar. Kenapa begitu keluar berzina? Pingsan. Setelah siuman dari pingsan, cari air mau mandi. Gak jauh dari situ ada genangan air hujan, mandi dia di situ. Dibuka bajunya. Ketika sedang mandi, ilja'a sa'ilun, tiba-tiba datang seorang pengemis, minta uangnya Tengku, minta pen apa? Pen. Minta pen Tengku, minta pen. Kenapa minta pen? Belum makan. Kamu belum makan. Tuh di baju saya ada makanan. Dihampirinya bajunya Tengku itu, ternyata di dalam ada 2 potong roti. Berapa kamu? Bawa aja, itu sepotong kamu. Dibawanya roti ini sama pengemis dimakan. Selesai mandi, Tengku ini pakai jubahnya, pakai bajunya. Setelah pakai baju, malaikat maut datang, meninggal. Begitu Tengku ini meninggal, 2 malaikat berbeda tugas datang. Satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Sama-sama menjemput. Begitu berjumpa terkejut, loh, kok malaikat neraka? Loh, kok malaikat surga? Kata malaikat surga, saya menjemput ini ke surga. Tengku ini beribadah 60 tahun tidak pernah keluar, pantas masuk surga. Kata malaikat neraka, loh, ini mau saya bakar neraka. Ini berzina, orang berzina pantas masuk neraka. Karena 2 malaikat ini rebutan, akhirnya ditimpa. Ini malaikat daripada kita rebutan, timpa. Ibadah 60 tahun ditimpa dengan dosa zina satu. Ibadahnya yang 60 tahun berat, saudara, gak pernah keluar.
Begitu dosasinya dinaikkan, langsung lebih berat. Ibadahnya menjadi ringan, hangus karena zina satu kali. Zina satu kali menghapus pahala ibadah siang malam selama 6 tahun. Na'udzubillah nih. Kata mereka anak-anak, ikut saya pahalanya. Kata mereka surga, sebentar. Apa? Tadi ini sebelum meninggal sempat sedekah roti 2 potong. Sepertinya belum ditimbang. Oh iya. Akhirnya roti yang 2 potong ditimbang saudara. Begitu roti dinaikkan ke timbang, ternyata bagaimana? Langsung berat sekali. Zinanya menjadi ringan, diampuni oleh Allah gara-gara sedekah roti 2 potong. Di Aceh kalau kenduri rotinya berapa potong? Banyak saudara. Saya dari kemarin, saya 1 minggu dia, kuenya macam-macam sampai gigi saya sakit. Karena banyak banget kue. Soalnya begitu, ya coba rasakan. Ini beda. Dimakan beda. Ini padahal 2 potong. Kita ini kalau keluarga meninggal, bukan rotinya 2 potong, tapi lembunya 2 tambah artinya apa? Sedekah makan dan minum itu memang pahala paling besar. Itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Wahabi bilang sesat saudara. Tapi kalau mereka diantarkan berkat, berkat. Kalau makanan dari kenduri dibawa pulang apa namanya? Kalau diantarkan itu mereka makan. Tapi mereka nggak mau bikin kenduri. Mengapa? Kalau bikin katanya rugi dan itu tidak ada. Tapi kalau dapat hadiah makanan itu sunnah. Ini mereka. Nah, artinya apa? Ajaran-ajaran yang kita terima dari abu-abu dulu, dari ulama-ulama dulu, tetap kita jalankan. Itu semuanya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada kelompok-kelompok menyalah-nyalahkan, nggak usah didengar, anggap saja itu channel radio rusak. Kata radio rusak, maka segera pindah ke. Saya kira itu karena ini waktu sudah cukup malam, mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, waktu 15 menit. Nah, ini harus segera ke Bandar Aceh besok subuh ke Bandar. Terpangan ke Sumatera. Mungkin waktu saya kembalikan kepada MC memimpin jalannya menjawab. Dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Kiai yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik sekali, tentunya jadi penambahan ilmu kepada kita semua. Namun sebelum kami persilakan kepada para jamaah untuk bertanya kepada Kiai, ada satu informasi yang ingin kami